Ledakan dahsyat terjadi di tengah putaran ketiga perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat. Ledakan itu terjadi di pelabuhan Shahid Rajai hingga menimbulkan puluhan korban tewas dan luka-luka. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ledakan itu berkaitan dengan perundingan nuklir antara Iran dan AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ledakan besar melanda pelabuhan komersial terbesar Iran di Bandar Abbas, Sabtu 26 April 2025. Bahkan sehari setelah insiden ledakan, api masih terus berkobar pada Minggu 27 April 2025. Ledakan itu juga memecahkan jendela-jendela dalam jarak beberapa kilometer, merobek potongan logam dari peti kemas dan merusak barang-barang di dalamnya. Lantas, apa penyebab ledakan itu? Para pejabat menduga bahan kimialah yang meledak di pelabuhan Bandar Abbas, pelabuhan yang menjadi pusat peti kemas terbesar Iran. Kantor berita IRNA juga melaporkan bahwa ledakan dipicu oleh bahan kimia yang disimpan secara tidak semestinya. Sementara itu, The New York Times pada Minggu 27 April 2025 melaporkan ledakan kemungkinan disebabkan oleh bahan bakar peluru kendali atau rudal padat. Seseorang yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam juga mengatakan kepada The New York Times bahwa bahan yang meledak adalah natrium perklorat, salah satu komponen utama dalam bahan bakar padat untuk rudal. Kantor Bea Cukai Pelabuhan menyatakan ledakan kemungkinan disebabkan oleh kebakaran yang terjadi di depot penyimpanan bahan kimia dan bahan berbahaya. Ledakan itu berasal dari kontainer berisi bahan kimia yang tersimpan di pelabuhan. Juru bicara manajemen krisis Iran Hussein Zafari mengatakan pengelola pelabuhan sebelumnya sudah diperingatkan soal resiko penyimpanan bahan berbahaya. Namun penyebab pastinya masih belum jelas. Kementerian Pertahanan Iran juga membantah laporan media internasional bahwa ledakan itu mungkin terkait dengan kesalahan penanganan bahan bakar padat yang digunakan untuk rudal. Ledakan besar itu terjadi kala Iran tengah melakukan perundingan nuklir putaran ketiga dengan AS di Oman. Perundingan itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff melalui mediator Oman selama sekitar 6 jam. Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi mengatakan pembicaraan akan dilanjutkan minggu depan dengan pertemuan tingkat tinggi lainnya yang dijadwalkan sementara pada 3 Mei 2025. Araghchi mengatakan Oman akan mengumumkan tempat perundingan selanjutnya. Ia menambahkan pihaknya sangat berhati-hati tentang potensi keberhasilan perundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan kebuntuan nuklir selama puluhan tahun. این که هر دو طرف جدی بودن با جدیت وارد مذاکره شدن خب بس این کاملا مشهود بود و خود این یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما امیدوار باشیم که میشه پیشرفت کرد. البته این امیدواری ما همچنان به شدت محتاطانه است و مسائلی هست که باید در موردش تفاهمات کلی به دست بیاد و بعد در مورد جزئیاتش مذاکره بشه. Sementara Presiden AS Donald Trump tampak yakin dalam mencapai fakta baru dengan Iran yang akan menjamin Teheran tidak membuat bom nuklir. Dilaporkan pada Minggu 27 April 2025, sehari setelah ledakan besar di pelabuhan Iran, api masih berkobar hingga membuat petugas pemadam kebakaran terus melanjutkan upaya untuk memadamkan api. Bahkan helikopter juga dikerahkan di atas lokasi kejadian untuk membantu memadamkan api saat asap hitam tebal masih mengepul. Atas insiden tersebut, Rusia, sekutu Iran, dengan sigap mengirimkan bantuan untuk Iran. Ya, Presiden Vladimir Putin langsung memerintahkan beberapa pesawat untuk dikirim ke Iran guna membantu menangani dampak ledakan di pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Kementerian Darurat Rusia mengatakan pesawat amfibi Beryl BE-200 yang khusus digunakan dalam pemadaman kebakaran serta pesawat angkut militer Ilyushin Il-76 dikirim ke Iran untuk membantu pasca ledakan. Putin juga telah menyampaikan bela sungkawa atas hilangnya nyawa dan menawarkan bantuan kepada Iran dalam menangani dampak ledakan tersebut.
Selain menyampaikan bela sungkawa, Putin juga menyampaikan kata-kata simpati dan dukungan yang tulus kepada keluarga korban. Ia pun berharap agar semua yang terluka segera pulih. Mengenai korban jiwa, dilaporkan telah meningkat menjadi 40 orang dengan lebih dari 1.200 orang terluka. Menurut Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hussein Kolifan, beberapa korban diantaranya diterbangkan ke Teheran untuk mendapatkan perawatan intensif. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pun telah memerintahkan penyelidikan dan mengirim Menteri Dalam Negeri ke lokasi. دستورات لازم به وزیر محترم بهداشت و مجموعه کارشناسا داده شده که با قدرت دارن مشکلات رو پیگیری میکنن، حل میکنن. به امیدوارم هرچه سریعتر بتونیم مشکلاتی رو که ایجاد شده رو حل کنیم و انشالله حتما حل خواهیم کرد. Ia juga menyampaikan simpati kepada para korban ledakan mematikan tersebut. Pada Senin 28 April 2025, Pezeshkian mengunjungi Bandar Abbas, ibu kota provinsi Hormozgan, untuk memantau langsung situasi di lokasi bencana. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung keluarga korban. خانواده جانباختگان عزیزی که در اون حادثه دردناک در بندر شهید رجایی جان خودشون از دست دادن تسلیت عرض بکنم و به عزیزانی که مجروح شدند صدمه دیدند آرزوی سلامتی داریم. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Minggu 27 April 2025 juga telah memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap ledakan besar tersebut. Akibat insiden itu, seluruh sekolah dan kantor di Bandar Abbas diperintahkan tutup. Kementerian Kesehatan Iran menghimbau warga untuk tetap di dalam rumah dan menggunakan masker pelindung. Menteri Jalan Raya dan Pembangunan Perkotaan Farzaneh Sadek menyebut hanya satu zona di pelabuhan yang terdampak. Kegiatan pemuatan kontainer dan pengurusan bea cukai pun mulai berangsur normal. Ya, itu tadi ledakan dahsyat di Iran yang terjadi di tengah perundingan putaran ketiga antara Iran dan AS mengenai program nuklir Iran. Kini, pemerintah Iran tengah melakukan investigasi terkait penyebab pasti ledakan mematikan tersebut. Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.